Pemirsa, Istana akan menambah anggota baru dengan jabatan baru, yakni Wakil Kepala Staf Kantor Kepresidenan yang perpresnya sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi 18 Desember lalu. Selain wakil, KSP juga diperkenankan untuk mengangkat staf khusus paling banyak 5 orang atau lebih banyak dibandingkan KSP periode sebelumnya. Presiden Joko Widodo memperkenankan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko untuk mengangkat paling banyak 5 orang staf khusus dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan atau Wakil KSP untuk membantunya menjalankan tugas. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 83 tahun 2019 tentang kantor staf presiden yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 18 Desember 2019. Dalam Perpres tersebut disebutkan susunan kantor staf kepresidenan terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan tenaga profesional. Dalam tugasnya, Wakil Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Wakil Menteri, serta menjadi satu kesatuan unsur pemimpin kantor staf presiden. Menko Polhukam Mahfud MD menilai Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2019 merupakan hak dan keputusan Presiden Joko Widodo sehingga dirinya tidak berwenang menilai adanya posisi baru Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Seperti apa Pak nanti bisa tupoksinya supaya tidak tumpang tindih dengan KSP Pak? Oh enggak tahu, nanti biar Pak. Itu kan kebijakan Presiden, masa ditanya ke saya. Oke, cukup. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya sosok yang pantas menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden Joko Widodo. Ya, kita tunggu aja nantilah. Kira-kira siapa Pak yang Ya, belum lah, kan itu masih wacana ya. Nanti tunggu aja. kalangan TNI juga Pak? Belum tahu. Kan itu Kepala Staf Kepresidenan. Saya kan Wakil Presiden. Biasanya tergantung kepentingan. Kepentingannya apa, perlu apa tidak, sudah dianalisa bahwa ada diperlukan. Ya, gemuk sedikit kalau memang butuh, kalau perlu digemukkan sedikit. Iya, kalau memang dibutuhkan. Nantinya, orang yang mengisi jabatan Wakil KSP akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya bekerja dengan masa jabatan paling lama sama dengan Kepala Staf Kepresidenan. Tim Liputan, Metro TV. Pengangkatan jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan menambah panjang daftar pejabat struktural yang berada di sekeliling Istana Negara. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengangkat 9 orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan mengangkat 13 orang staf khusus Presiden. Kantor staf kepresidenan saat ini sudah diisi oleh 1 orang kepala staf, 5 orang deputi, dan masing-masing deputi memiliki 1 orang tenaga ahli kedeputian. Berdasarkan komposisinya, jabatan paling banyak di lingkungan Istana Kepresidenan adalah staf khusus Presiden, yakni 13 orang. Kemudian diikuti dengan Dewan Pertimbangan Presiden, 9 orang. Untuk apa jabatan Wakil Kepala KSP? Ini memang kebutuhan atau bagi-bagi jatah politik? Telah hadir di studio pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pagi Syarwi Caniago, dan juga bergabung lewat sambungan telepon tenaga ahli KSP, Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya akan ke Bang Ali terlebih dahulu. Bang Ali, kenapa muncul jabatan Wakil Kepala KSP, Pak? Ini memang perlu atau memang bagi-bagi jatah? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan bahwa posisi Wakil Kepala Staf KSP itu adalah pos yang baru dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2019. Tentu saja karena Bapak Presiden yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf dan Wakil Kepala Staf, termasuk di sini adalah pos baru ini. Saya perlu mengatakan ini karena tentu Bapak Presiden yang sehari-hari lebih kurang 5 tahun ini kan telah melihat bagaimana tugas-tugas kerja seorang kepala staf yang begitu banyak tugas dan beban yang ada di pundak Pak Kepala Staf. Dengan begitu maka pertimbangan Bapak Presiden untuk bisa ditambah dengan pos baru seperti yang tertuang di dalam Perpres 83 ini, Mbak Sylvia.
dalam posisi inilah saya mau katakan bahwa tidak ada satupun yang terkait dengan framing yang sedang dibangun dengan membagi-bagi jabatan, karena kantor itu adalah unit kerja presiden yang langsung melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan presiden di kementerian dan lembaga. Bang Ali, Anda kan di KSP, Anda bisa melihat sebetulnya apakah memang tidak cukup sudah ada 1 kepala, 5 deputi, apakah masih perlu lagi 1 wakil kepala KSP? Oh iya, jangan lupa lebih kurang 2 tahun saya ada di kantor staf presiden sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden, menyaksikan secara langsung bagaimana melihat dinamika mekanisme yang ada di kantor staf presiden. Memang kalau orang dari luar melihat ini sebagai sesuatu yang seperti diframingkan seperti itu. Tetapi saya mau bilang bahwa Bapak Presiden dalam setiap menerima tamu, kemudian berkunjung, kemudian tidak saja dalam dan luar negeri, itu mesti selalu diminta untuk kepala staf mendampingi Bapak Presiden dengan harapan dan tentu saja agar semua informasi apa yang telah dikerjakan di kantor staf Presiden itu bisa disampaikan secara simultan, bisa disampaikan secara utuh kepada Bapak Presiden. Kalau posisi ini memang banyak pekerjaan yang harus dijalankan di kantor staf Presiden. Itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa dalam Perpres 83 2019 ini Presiden menganggap penting untuk KSP unit kerja ini harus ada wakil kepala staf. Seperti hari ini, mudah-mudahan dengan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas melayani masyarakat yang begitu banyak masalahnya mereka datang ke kantor staf Presiden. Oke, saya akan ke Mas Panggi terlebih dahulu. Mas Panggi, kalau Anda lihat ini sekali lagi apakah memang ada kebutuhan, ada urgensi atau lebih hanya sekedar bagi-bagi jatah politik? Iya Mbak Sylvia, kalau saya mencermati memang tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan, tetapi arahnya memang lebih kepada politik akomodir ketimbang basis kinerja. Karena ada 2 tafsir, penambahan misalnya posisi-posisi KSP, wakil KSP, kemudian staf khusus milenial, kemudian BPIP, kemudian Watimpres dan seterusnya itu lebih cenderung memang biasa saja mereka mengatakan kan basis kinerja. Tapi politik akomodir cenderung lebih terasa bau amisnya ke sana. Kenapa sekarang kian terasa? Apakah karena ini di periode kedua ini sepertinya langsung banyak seperti ini atau apa? Apa yang mendasari analisa Anda itu? Kalau dulu Pak Jokowi kan bisa memasukkan pos-pos yang belum mendapat jabatan ini, yang sudah berdarah-berdarah berjuang ini ke jabatan misalnya komisaris ya, kemudian direktur, direksi, dan tetapi setelah Pak Erick Thohir kan nampaknya agak rumit ruang gerak untuk masuk ke sana, sehingga pos-pos yang sepertinya dibuatkan pos baru, sehingga struktur inti pun terganggu. Nah ini yang kemudian struktur inti selama ini biasanya kalau sudah banyak struktur di luar struktur inti yang tercipta, itu menunjukkan betapa pemerintah semakin tidak mampu gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat orang-orang yang ada di dalam pos-pos itu adalah orang-orang dari kader partai, kemudian ada irisannya ke partai politik, pernah jadi tim sukses, relawan, bahkan ada yang wakil menteri pernah jadi bendara tim sukses sekarang gitu. Nah artinya itu semakin sinyalnya semakin menguat ke arah politik akomodir ketimbang politik berbasis kinerja. Nah yang kedua adalah yang saya ingin sampaikan, pidato Pak Presiden Jokowi pada tanggal 14 Juli itu kan adalah pemangkasan. Reformasi birokrasi. Ya. Reformasi birokrasi itu Mbak Sylvia itu adalah bukan menambah tapi mengurangi, merampingkan. Nah, eselon 4 mau dihapus, eselon 3 mau dihapus. Nah, kan jelas itu. Yang kedua adalah dulu di era Pak Jokowi awal pemerintahan itu pernah juga Pak Jokowi menghapuskan ada 9 lembaga. Ini saya ada di HP saya ini 9 lembaga yang pernah dihapus oleh Pak Jokowi. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional. Ini banyak sekali yang pernah Pak Jokowi ini bubarkan lembaga ini. Artinya apa? Apakah tidak konsisten atau bagaimana? Saya katakan dengan bahasa sederhana adalah inkonsistensi. Yang itu dibutuhkan justru dihapus, yang jangan-jangan itu tidak dibutuhkan tapi itu dibuatkan pos baru itu. Baik, saya akan cross check nanti ke Bang Ali apakah seperti demikian yang dikatakan oleh Mas Panggi, tapi kami harus jeda lagi pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi.
KSP akan nanti konsentrasi kepada kebijakan-kebijakan. Ya. Berikutnya wakilnya itu lebih kepada tugas keseharian. Bisa juga dalam konteks delivery assurance unit untuk memastikan bahwa semua yang menjadi kebijakan Presiden itu terlaksana dengan baik di lapangan. Sangat jelas dikatakan oleh Presiden, tidak saja send tetapi terdeliver, ya gitu, ya. Kami akan lanjutkan kembali pemirsa. Tadi kita sudah dengar pernyataan dari Kepala KSP Muldoko. Bang Ali, kembali lagi ke Anda tadi. Kalau Mas Panggi mengatakan bau amis politik akomodatif itu sangat terasa dalam periode kedua ini. Apa jawaban Anda, Bang Ali? Ya kan saya ingin mengatakan bahwa dalam hal politik orang bernegara itu normal karena partai politik menjadi bagian instrumen dari demokrasi. Tetapi kalau unit kerja Presiden seperti KSP memang Bapak pengamat ini penting untuk harus dimengerti bahwa dalam regulasi itu di pasal 6 ayat 2 dari Perpres 83 itu kan menjelaskan bahwa wakil kepala staf kantor staf Presiden Republik Indonesia itu ada dihadirkan dengan tugasnya adalah membantu kepala staf dalam memimpin pelaksanaan tugas keseharian di KSP. Karena itulah maka saya sejak awal mengatakan bahwa karena tugas-tugas dan beban KSP dan kepala staf yang begitu berat, maka kepala staf juga di dalam regulasi itu menjelaskan bahwa dapat membentuk tim khusus atau gugus tugas dalam penanganan terkait. Jadi framing yang sedang dibangun tentang bau amis, framing yang dibangun tentang bagi-bagi kekuasaan ini semua adalah framing yang menyesatkan publik tanah air gitu. Bang Ali, nanti yang menjadi wakilnya ini latar belakangnya apa, Bang? Politisi, mantan tim ses atau bagaimana, ya, Bang Ali? Teman-teman mesti percaya dan publik Indonesia mesti percaya bahwa Bapak Presiden tidak akan keliru dalam mengangkat siapa yang akan menjadi wakil kepala staf. Tentu saja punya kompetensi, punya pengalaman, dan yang lebih terpenting itu adalah memiliki loyalitas dan kesetiaan kepada Bapak Presiden dan mendengar kepala staf dalam menjalankan tugas keseharian. Itu dulu yang paling penting agar kita bisa menempatkan posisi wakil kepala staf ini. Oke, kalau begitu belum mau dibuka latar belakangnya gimana. Terakhir untuk Bang Ali soal ini, Bang Ali. Bagaimana Presiden kan sebetulnya di periode kedua ini mengatakan ingin melakukan efisiensi, perampingan birokrasi. Tetapi kalau kita lihat sekarang istananya makin gemuk. Itu inkonsisten atau bagaimana, Bang Ali? Oh tidak. Jangan lupa bahwa masalah yang dihadapi dan persoalan masyarakat yang begitu besar bagi pemerintahan Republik Indonesia yang presidennya Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke itu menangani banyak masalah dan memberikan pelayanan yang full. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa kebutuhan ini menjadi penting dalam regulasi undang-undang negara yang memberikan itu perolehan itu kepada Bapak Presiden. Jadi framing-framing yang terkait dengan itu saya kira memang tidak boleh harus dimunculkan karena itu akan menyesatkan publik tanah air. Oke, Mas Panggi sekali lagi kalau Bang Ali konsisten mengatakan ini soal keperluan, soal tugas yang begitu banyak, harus banyak yang membantu Presiden. Tanggapan Anda? Ya banyak atau tidak, kan ada juga yang mengatakan banyak juga belum tentu menghasilkan kinerja yang bagus. Nah, kalau memang biasanya pemerintah tentu tidak akan mau mengakui itu, mengkonfirmasi. Saya ingin katakan ada 3 hal. Pertama, coba jelaskan tugas, fungsi, dan wewenang dari 3 lembaga, dari Setkap, ya, kemudian Seknek, nah kemudian KSP. Kenapa Anda tanyakan? Karena di kementerian sendiri, di rapat kabinet, di antara menteri sendiri itu juga bingung menjelaskan apa tugas, fungsi, dan manfaat dari 3 lembaga ini. Jangan-jangan mereka juga nggak bisa menjelaskan lagi gitu. Nah yang kedua adalah penambahan struktur itu harus punya korelasi linear terhadap manfaatnya, outputnya. Nah kalau tidak ada, apa gunanya struktur baru tidak memberikan manfaat. Nah yang kemudian kita ingin mengingatkan Pak Presiden agar seringkali cobalah untuk selalu menghindari politik akomodir. Sebaiknya beliau harus konsisten dengan dari awal sampai akhir, sehingga misalnya penambahan kursi wakil menteri saja itu pun ada yang tidak bermanfaat, ada yang memberikan manfaat betul. Karena wakil menteri itu kan ada deputinya, Mbak Selvi. Deputi itu sebetulnya peran dan wewenangnya itu mirip dengan wakil menteri. Nah, untuk apa ada wakil menteri lagi gitu? Untuk apa ada staf khusus milenial dan seterusnya kalau manfaatnya tidak dirasakan? Jangan-jangan ini adalah kegagalan dari struktur inti, kegagalan dari
Seknek, Setkap, akhirnya lahir KSP. KSP juga tidak berhasil, akhirnya harus ada wakil lagi. Berarti kan ini menunjukkan ketidakmampuan dari struktur organ inti gitu. Oke. Jadi saya kali ini ingin katakan Sedikit. saja, ini harus diambil alih oleh BPK untuk melihat anggaran ini supaya kalau memang baiknya BPK menyisir transparansi anggaran ini. Karena Kenapa dikaitkan dengan anggaran? Karena memang ini kan biayanya biaya. Setiap penambahan orang ada urusan Penambahan dengan efisiensi biaya. penambahan biaya. Nah, BPK kalau mengatakan ini memang organisasi institusi ini permanen, tentu memberikan manfaat. Tetapi kalau enggak, BPK harus menyisir ini semua. Kemudian terakhir menurut saya libatkan DPR untuk melakukan hak interpelasi dengan penambahan struktur baru di obesitas di kabinet pemerintahan Pak Jokowi. Baik, nanti kita akan lihat seperti apa dinamika yang terjadi dan juga memang butuh waktu untuk membuktikan apakah sebetulnya bermanfaat atau tidak ya dalam menambah orang-orang itu. Terima kasih Mas Pangi Syarwi Candiago, analis dari Foxpol Center, dan juga Bang Ali Ngabalin. Analis politik Foxpol. Terima kasih. Dan terima kasih juga Bang Ali Ngabalin telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini. Saya Zelvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.